Juli 2021, hari Selasa. Kalian sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang dikenal dengan MPLS tahun pelajaran 2021-2022, hari kedua. Sebelumnya, anak-anak, Ibu mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di sekolah tercinta kita, tempat belajar kita, yaitu SMPN 316.
penjelasan guru ini, ketika guru menerangkan, kalian fokus pahami apa yang guru jelaskan, konsentrasi. Ketika kalian tidak paham, maka bertanya. Ketika guru memberi pertanyaan, kalau kalian bisa menjawab, jawablah tanpa menunggu guru menunjuk kalian. Kemudian jangan membuat keributan ketika guru menjelaskan, itu juga akan mengurangi konsentrasi. Kemudian cara keenam yaitu dengan mencicil pelajaran sedikit demi sedikit akan ini kalian ketika belajar itu lebih baik setiap hari tapi sedikit itu akan lebih masuk di otak kalian. Kalian tidak pernah belajar sama sekali, kemudian waktu mau ujian semalaman kalian belajar satu buku paket kalian baca, itu justru kalian akan mudah lupa ya. Jadi dibiasakan ketika guru selesai menjelaskan, ulang, nanti sore kita buka lagi, dibaca-baca lagi materinya, itu justru kalian akan mengenal pada kalian ya. Kemudian cara selanjutnya yaitu jangan malu bertanya. Kita itu belajar karena belum tahu apa yang guru sampaikan tersebut. Jadi ketika kalian belum paham, jangan malu bertanya. Justru ada pepatah, kalau malu bertanya maka akan sesat di jalan. Berarti kalian ketika tidak bisa, bertanyalah kepada guru dengan sopan. Ketika guru menjelaskan, jangan memotong pembicaraan terlebih dahulu. Kemudian angkat tangan kalian, tanyakan apa yang belum paham. Cara selanjutnya yaitu manfaatkan fasilitas yang ada. Nah, di zaman sekarang, di pandemi seperti ini ya, kalian belajar dari rumah, gunakan manfaat yang ada. HP bisa untuk mencari materi di internet. Televisi juga menyiarkan tayangan yang edukatif atau mendidik. Oke, itu kalian harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau dengan lingkungan kalian, misalnya, oh ternyata di lingkungan saya itu terdapat hewan-hewan yang berkaki 4, bisa kalian amati, kalian pelajari. Kemudian membuat kesimpulan ini ketika guru menjelaskan materi, kemudian ketika disuruh membaca dari materi yang sangat banyak, kalian tulis, kalian rangkum, buatlah kesimpulan. Di situ kalian akan paham dan juga akan lebih ingat. Nah, kemudian di sini cobalah latihan soal, terutama lagi untuk soal yang hitung-hitungan ya. Soal hitung-hitungan itu kalau kalian hanya membaca saja tanpa latihan, justru akan sulit untuk memahami. Jadi ketika ada materi, carilah soal-soalnya, kemudian belajar untuk mengerjakan. Itu sangat membantu ketika kalian ujian nanti ya. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah selain belajar, kita harus berdoa. Jangan hanya berdoa saja kemudian tidak belajar, atau belajar saja tanpa berdoa, itu salah. Jadi kalian harus belajar juga harus berdoa ya. Sekian dulu anak-anak untuk materi belajar efektif kali ini. Terima kasih sudah mengikuti, semoga ilmunya bermanfaat, semoga apa yang dipelajari hari ini berguna untuk kalian dan diterapkan di kemudian hari ya. Selamat bergabung sekali lagi, sukses untuk kalian semua, selamat belajar. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, makasih.